One Piece Chapter 982. Cover story kali ini masih menceritakan tentang cerita keluarga Gang BG, di mana BG Family kabur dari kejaran Angkatan Laut. Lanjut ke isi cerita, di mana scene awal menceritakan keadaan Black Maria yang sedang bermesra-mesraan bersama Kaido di kediaman Kaido bersama Orochi. "Hai Black Maria, ada tugas yang perlu kau kerjakan," ucap Kaido. "Oh, tenang komandan tertinggi, sudah banyak orang yang mencarinya. Aku tetap di sini saja, mana minum-minum," jawab Black Maria. "Boleh juga, toh ini hari bebas untuk pesta sepuasnya. Bukan begitu Orochi?" tanya Kaido. "Tentu saja Kaido, setelah 20 tahun, akhirnya para hantu Koshiki itu akan lenyap sepenuhnya. Itu patut dirayakan," jawab Orochi. Di tengah percakapan Kaido dan Orochi, sang pengkhianat Shogun, Kurozumi Kanjuro pun tiba dengan membawa Momonosuke. "Ah Kanjuro, kau sudah tiba," ucap Orochi. Karena anak buah Kaido menghalangi Kanjuro masuk, Kaido pun berteriak, "Biarkan dia masuk bodoh, dia anak buah Orochi." "Lama tidak bertemu Orochi-sama, istana ini terlalu besar, aku sampai tersesat. Aku terpaksa membunuh mereka. Maafkan aku," ucap Kanjuro. "Sebentar, bocah yang kau bawa itu?" tanya Orochi. "Benar, dia anak yang kau inginkan, Momonosuke, putra Oden. Dia mencoba kabur, jadi aku buat dia tak bergerak. Jangan khawatir, dia masih hidup," ucap Kanjuro. "Itu pewaris klan Kozuki, tuannya. Wah, orang ini benar-benar berdarah dingin," ucap anak buah Kaido. "Nah, peranku sudah selesai. Dia tak lebih dari seorang bocah biasa," ucap Kanjuro. "Tapi sulit dipercaya. Aku tahu siapa kau. Kau adalah salah satu dari 9 sarung pedang merah. Dan aku tahu anak itu siapa. Ini anaknya Oden. Sungguh mengecewakan," ucap Kaido. "Benar, cuma sama kotor. Dia tidak pantas menyandang namanya sendiri," kata Kanjuro. "Menyedihkan mengajar anak kecil sampai berdarah-darah," ucap Black Maria. "Sungguh penampilan yang memukau. Ayo bersulang untuk Kanjuro," ucap Orochi. Kanjuro berkata, "Tidak perlu Orochi-sama. Rencana kita menghentikan para samurai sudah gagal," ucap Kanjuro. "Tapi bagaimana dengan informasi yang kau dapatkan?" tanya Orochi. "Maaf, selama bertahun-tahun bersama Kinemon, tak pernah kukira dia akan bisa secepat ini," jawab Kanjuro. "Apa? Armada mereka sedang menuju ke Onigashima katamu?" tanya Orochi dengan wajah gemetar. "Kalau aku tidak akan mencemaskan masalah itu dulu Tuan Orochi. Tak ada satupun kapal yang mendarat di pelabuhan," kata Fukurokuju. 3 kapal yang berangkat masih belum kembali dan ada 4 bajak laut terlihat di dekat panggung. Mugiwara Luffy dan pemburu bajak laut Zoro. Nama Eustace, Captain Kid, dan mesin pembunuh Killer. Besar kemungkinan kalau kedua kru bajak laut itu telah bersandar di pelabuhan ini, ucap Fukurokuju. "Kenapa ini belum dilaporkan?" tanya Kaido. "Queen Dono sedang menanganinya. Kukira ini tak layak menjadi perusak pesta Anda. Terlebih lagi, tidak ada yang melihat samurai itu. Yang jelas, kekuatan penuh kita terkumpul di Onigashima ini. Apapun yang terjadi, Anda pasti akan aman," ucap Fukurokuju. "Kalian dengar sendiri, minumlah Orochi," ucap Kaido. "Izinkan saya menuangkannya Tuan," ucap Black Maria. Begitu, Orochi telah gemetaran, keringat dingin. "Tidak, aku tidak butuh jamuanmu. Yang kubutuhkan hanyalah mayat mereka," ucap dalam hati Orochi. Momonosuke yang sedang sekarat memikirkan nasib para samurai. "Black Maria, berikan bocah itu padaku." "Ya, jangan lupakan dia. Ini adalah pemimpin musuh kita. Siapkan panggung penyalipan, kita akan bunuh anggota klan Kozuki terakhir. Dengan begitu, semua ini akan berakhir," kata Orochi. Scene pun berganti, dilepas pantai Onigashima, di dalam kapal Polar Tank bajak laut Hati. "Hai kucing, baru sampai di sana. Kenapa lama sekali?"
Tanya Inuarashi lewat emosi di dalam kapal Coral Tank. Ya, itu karena kami harus menaiki air terjun, jawab Nekomamushi. Apa kau tahu ini hari apa? Tanya Inuarashi. Tentu saja, ini hari rencana kita. Malam ini adalah pesta kepala api. Kami agak terlambat, tapi sudah tak masalah kan? Jawab Nekomamushi. Masalah atau tidak, tergantung padamu Gara. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju pesisir barat Onigashima, ucap Inuarashi. Oke, baiklah kalau begitu, kata Nekomamushi sambil menutup teleponnya. Kucing tua itu tak berubah. Setidaknya dia sampai pada tepat waktunya, ucap Kawamatsu. Neko-chan, pasti sekarang sudah sebesar Inu-chan, ucap Kikunojo. Kita harus sampai di gerbang belakang, ucap Asura Doji. Akibat arus laut, kapal biasanya bisa mendekat, tapi ini bukan kapal biasa, jadi kita tidak perlu mencemaskannya, ucap Law. Untungnya, Kinemon dan Denjiro sudah sampai di gerbang belakang. Jaga diri semuanya, kita harus melanjutkan cita-cita Oden sama, ucap Raizo. Kemudian scene berganti di kapal Nekomamushi dan di sana terdapat Marco. Sepertinya semua orang baik-baik saja. Mereka sedang dalam penyembuhan, ucap Nekomamushi. Jadi sekarang mereka menyebut pula ini Onigashima. Menarik, tapi sulit ku percaya kau dan aku bisa tiba di waktu yang sama. Kurasa tak ada artinya aku menitipkan pesan untuk Mugiwara padamu yo, ucap Marco. Betul, kalau begitu kubuang saja, kata Nekomamushi. Para masketir pun berteriak, jangan lupa, Jack menghancurkan Joe dan dia baru satu dari sekian banyak para perwira mereka. Menang atau mati? Kau sudah ambil pilihan yang tepat, Marco, kata Nekomamushi. Ya, aku suka Kak Oden, tapi kabar soal Wano tidak pernah sampai ke lautan. Tak bisa kubayangkan kalau situasi kalian bisa sekritis ini, kata Marco. Baiklah, ayo jalan, aku sudah dapat ide bagus, kata Nekomamushi. Scene pun berganti di pos pasukan selatan Onigashima. Rombongan Kyushiro bertemu dengan anggota Tobiropo yang bernama Sasaki. Kyushiro, kudengar kau tidak akan datang tahun ini, ucap Sasaki. Ya, rahasiakan saja, oke? Jawab Kyushiro. Hahaha, main sembunyi-sembunyian kah? Hei, kemana jambulmu? Padahal kau membanggakannya kan? Tanya Sasaki. Dan ada apa denganmu? Kau meninggalkan pesta? Tidak seperti biasanya, tanya Kyushiro. Ah, begitulah, ini karena anaknya Kaido-san. Dia menghilang, pasti dia ada di sekitar pulau ini. Sudah kusuruh anak buahku untuk mencarinya, kata Sasaki. Ini adalah bangunan tambahan yang tidak tercantum pada rencana lama. Sebuah gerbang yang memotong jalan. Tapi bagi sang bos Yakuza, Kyushiro, ini perkara gampang. Sasaki yang masih menganggap Kyushiro adalah temannya, Kyushiro pun memanfaatkan situasi dengan menjebak Sasaki dan langsung mengikat Sasaki dengan rantai. Hei, apa yang kau lakukan Kyushiro? Apa maksudnya ini? Tanya Sasaki. Kyushiro pun menjawab dengan santai. Kau tahu sejarah Wano, Sasaki? Sambil melihatkan tato klan Kozuki di punggungnya. Sasaki pun makin bingung dan bertanya-tanya. Dengan lumpuhnya salah satu Tobiropo, pasukan selatan pun terbagi menjadi dua seperti pasukan timur. Sementara itu, di posisi Kinemon, Big Mom yang penuh amarah masih mengejar-ngejar Chopper dan Usopp di arah yang berlawanan dengan rombongan Kinemon. Aku mau kepala kaptenmu, keparat kau Mugiwara, ucap Big Mom. Meskipun mereka ketakutan setengah mati, tapi mereka masih berpikir untuk memancingnya ke arah lain. Aku berhutang padamu, Usopp Dono, Chopper Dono, ucap Kinemon. Semuanya, sekarang saatnya lari, ucap Kinemon lagi. Sementara Big Mom mengejar Usopp, Nami pun dan Shinobu dan Carrot menyusup masuk ke tempat rumah bordir. Saat Nami bingung ingin melakukan apa, dia bertemu dengan Prometheus yang menemukan Nami. Nami dan kawan-kawan kaget bukan main. Dan tongkat Nami yang berisi Zeus bergetar seolah bereaksi oleh kedatangan Prometheus.
Kau perempuan yang telah menculik Zeus. Mama, mama, ucap Prometheus sambil memanggil mamanya. Scene pun berganti di tempat lain di istana Kaido. Di sana ada Ulti dan Pexwan yang sedang bermain kejar-kejaran. Sudah tidak kuat Pepe sayang. Aku capek, ucap Ulti. Siapa yang peduli? Kalau capek berhenti sana, jawab Pexwan. Ulti pun melompat ke arah Pexwan. Gendong aku bodoh. Mereka pun terjatuh dari tangga dan bertemu dengan Luffy si topi jerami, dan mereka pun saling bertatap muka. Apa maumu? Tanya Ulti. Itu yang ingin aku tanyakan padamu, ucap Luffy. One Piece chapter 982 pun berakhir.